Shalom Sobat E-Wisdom, para pemirsa dari Aruna Wirjolo Kita Official Channel, Tuhan berkati. Saya berdoa Bapak Ibu dalam kondisi yang baik dan sehat senantiasa. Bulan lalu, dalam 4 atau 5 kali minggu, kita sudah belajar mengenai seri kompilasi tayangan-tayangan tahun lalu. Digabung jadi satu Bapak Ibu, sehingga tidak terputus-putus, bisa belajar lengkap. Walau waktunya cukup panjang, saya berdoa Bapak Ibu bisa mengulang kembali, supaya informasinya bisa bermanfaat bagi pertumbuhan rohani kita. Bapak Ibu, kita sudah belajar juga dari audio series, ditayangkan sekitar 1 jam, 2 jam, bahkan ada yang hampir sampai 3 jam. Asal kuat saja Bapak Ibu, terus belajar, bisa diulang kembali, itulah enaknya dalam dunia digital hari-hari ini. Tujuan terakhir adalah, kita ingin informasi ini membuat iman kita semakin maju, semakin mencintai Tuhan, bersiap hari ini demi kekekalan yang ada di masa mendatang. Saudara Tuhan, nah dalam bulan ini, bulan April, kita akan masuk satu pelajaran, satu seri yang baru terkait dengan ajaran Nikolaus. Banyak orang bertanya, siapa Nikolaus itu? Seperti apa ajarannya? Dan kenapa Tuhan membenci pengajaran Nikolaus? Apa kaitannya dengan jemaat yang ada di Wahyu, 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu? Bagaimana cara pengajaran ini bisa tumbuh dan merusak iman orang percaya bukan cuma di akhir zaman hari-hari ini, tetapi juga pada abad yang pertama. Serinya mungkin sekitar 5 atau 6, saya berdoa Bapak Ibu bisa mendapatkan sebuah informasi yang detail, terutama adalah terkait dengan Torah yang berlawanan dengan hukum kasih karunia. Banyak orang menyangka seperti itu. Torah yang seperti apa yang bertentangan? Karena kita percaya bahwa hukum kasih karunia berasal dari Tuhan yang sama yang menurunkan hukum Torah kepada Musa. Saudara Tuhan, mari pelajari supaya kita tidak salah, karena hari-hari ini kita sedang terus belajar supaya iman kita semakin murni. Saya berdoa Bapak Ibu sekalian tetap ada dalam track Tuhan. Nah, pengumuman berikutnya Bapak Ibu yang saya mau sampaikan adalah, jangan lupa setiap kali Bapak Ibu menonton tayangan di YouTube, Anda bisa mengklik kolom deskripsi, panah yang ke bawah. Di situ saya akan menaruh beberapa informasi terkait dengan ibadah-ibadah yang saya layani, khusus yang ada sesi interaktifnya Bapak Ibu. Question and answer, tanya jawab. Tujuannya adalah supaya Bapak Ibu bisa langsung secara efisien. Cukup lama Bapak Ibu kalau harus menggunakan email, saya juga waktunya terlalu ketat Bapak Ibu. Anda bisa langsung masuk, mengikuti ibadah tersebut, terbuka untuk umum Bapak Ibu, dan kita ada waktu untuk bisa bertatap muka secara digital, kita bisa ngobrol langsung, ada pertanyaan-pertanyaan, atau ada opini-opini, bisa disampaikan di sana. Nah Pak, bagaimana saya bisa tahu bahwa sebuah ibadah itu linknya, passwordnya apa? Nah, Bapak Ibu catat saja tanggalnya. Nah, nanti pada hari tersebut di mana ibadah akan dilakukan, Bapak Ibu bisa mencari Instagram atau Facebook yang akunnya adalah Aruna Wirjolo Kita. Di sana kami akan pasang Bapak Ibu link dan password yang akan dipakai untuk ibadah khusus yang interaktif saja Bapak Ibu. Nah, kami berdoa supaya Bapak Ibu dengan cara seperti ini kita bisa lebih banyak bertemu interaktif dan memberikan manfaat yang baik untuk kerajaan sorga. Tak lupa Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak dukungan yang diberikan kepada kami. Tidak jemu-jemunya kami terus mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Beberapa Bapak Ibu saya bisa identifikasi namanya walaupun mungkin belum pernah ketemu. Tapi beberapa Bapak Ibu mungkin merasa lebih nyaman untuk tidak diketahui namanya. Bapak Ibu, apapun yang dilakukan, saya percaya tangan Tuhan yang perkasa, mata Tuhan yang mampu melihat hati setiap manusia. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati dan mencurahkan anugerahnya buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu saja saya bisa sampaikan. Selamat menikmati pengajaran dari seri pengajaran Nikolaus ini. Saya berdoa biarlah terus kita berkobar-kobar dalam melayani Tuhan Yesus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, Bapak Saudara sekalian, Sobat E-Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa bersama. Bapak di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang berlimpah yang boleh alami sampai hari ini. Kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Terima kasih kami boleh ada belajar, dan biarlah Roh Kudus yang manis terus menuntun kami, supaya kami diberikan hati untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi. Berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan kami, dan biarlah apa yang kami buat hari-hari ini menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Apa kabar Bapak Saudara sekalian? Kita sudah belajar yang lalu, ada banyak pelajaran. Hari ini kita akan melihat kaitan dengan peristiwa yang ada di abad pertama dan yang terkait dengan hari-hari ini yang kita tahu bahwa kita sedang ada dalam masa yang begitu besar turbulensinya. Kita sedang ada memasuki pada tahun 2022 dan kita melihat ada begitu banyak hal-hal baru yang dunia tawarkan yang kadang-kadang membuat kita mulai ragu-ragu harus ambil apa tidak. Kalau tidak ambil, ini perkembangan teknologi. Kalau tidak ambil, ini perkembangan dunia. Dan kita hidup masih ada di muka bumi ini. Kita berharap bahwa Tuhan menjemput kita dengan cepat dalam pengangkatan, tapi tentu saja kita juga harus bersiap Bapak Ibu untuk menghadapi dengan bijak dan penuh hikmat terkait dengan apa yang sedang berkembang hari-hari ini. Nah Bapak Ibu sekalian, ini yang menarik. Kalau kita membaca kitab Wahyu Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka kitab Wahyu. Di situ ada hal yang menarik terkait dengan gereja mula-mula. Yuk kita lihat Bapak Ibu dalam firman Tuhan di Wahyu yang kedua. Saya memulai dengan Wahyu yang kedua, ayat yang ke-6, Bapak Ibu. Wahyu kedua, ayat yang ke-6. Ini ada di sebuah gereja yang namanya Efesus, yang dikenal sebagai gereja abad pertama. Gereja di mana hari itu pertentangan rohaninya begitu tinggi. Gereja Efesus artinya adalah yang didambakan. Adalah gereja yang mengalami begitu banyak pertentangan Bapak Ibu, terutama dari orang-orang Yahudi pada hari itu, sehingga umat Kristen hari itu tertekan sekali. Gereja ini digambarkan sebagai gereja yang ada di kitab Wahyu, ini bicara mengenai peristiwa yang mereka alami secara sulit hari-hari itu. Ada satu hal yang menarik Bapak Ibu, peristiwa yang sedang ada hari ini di akhir zaman, kita sedang mengalami goncangan-goncangan dalam kehidupan. Seperti pada abad pertama, mereka berkembang secara kekristenan. Iman mereka berkembang. Jemaat muncul. Ada komunitas di sana. Tetapi selalu ada kekuatan dunia yang terus membayangi mereka dari atas. Kita tahu hari itu bahwa kerajaan Romawi tidak suka dan orang-orang Yahudi tidak suka kepada orang Kristen. Anda bisa bayangkan, imam-imam kepala yang punya kuasa bekerja sama dengan pemerintahan Romawi, dan orang-orang Yahudi hari itu, mereka menolak kekristenan secara masif. Tekanan begitu berat, walaupun mereka berkembang dalam komunitas, mereka menyembah Tuhan dengan hati penuh sukacita, tapi satu hal di sana, dunia menekan mereka secara luar biasa. Bapak Ibu, hari ini mungkin kita tidak melihat secara fisik tekanan-tekanan tersebut, walaupun ada di berbagai macam tempat. Tetapi yang menarik adalah, kita hidup di muka bumi akhir zaman ini Bapak Ibu. Kita berasa ada satu raksasa besar. Nah, kita berkata bahwa roh dalam dunia ini, yang tanda kutip, itu menekan. Itu ada bersama dengan kita. Itu ada di dekat kita. Situasinya nggak bisa kita pegang, tapi kita bisa berasa. Kalau Bapak Ibu tahu, pada zaman dulu tekanan itu ada dua macam Bapak Ibu. Bisa bentuk tekanan spiritual, bisa berbentuk tekanan fisik. Hari ini mungkin tekanan fisik tidak terlalu banyak. Tapi kita berasa bahwa roh dunia ini begitu kuat sekali. Alkitab pernah berkata bahwa roh dalam kita, Roh Kudus, lebih besar, jauh mengatasi kekuatan daripada roh yang ada dalam dunia ini. Nah, pertanyaan adalah, di tengah hiruk pikuk perubahan-perubahan, kita sudah bahas di awal tahun 2 kali pertemuan tentang bagaimana teknologi digitalisasi akan menguasai muka bumi, kadang-kadang kita mulai bertanya-tanya, ini saya harus ambil apa tidak?
Ini saya harus ikut apa tidak? Kalau saya nggak beli bagaimana? Kalau saya tidak apa-apa, Pak, tapi anak saya bagaimana? Nanti kalah daya saing. Nanti anak saya tidak bisa berkompetisi. Ya kalau saya sih sudah tua, Pak, tapi anak cucu saya bagaimana? Kalau mereka tidak bisa berkompetisi, mereka akan kalah nanti. Nah, masalahnya iman mereka mungkin tidak seperti kami, Pak, yang sudah tua. Pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul dalam interaktif, talk show, atau tanya jawab, baik di gereja atau di komunitas. Pak, bagaimana menyikapi perubahan dunia ini, yang kita juga tahu bahwa dunia ini sedang hilang dengan segala keinginannya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa bertahan? Bapak Ibu, jangan khawatir. Alkitab sudah menunjukkan, ingat, apa yang terjadi waktu lampau akan terjadi lagi saat ini. Apa yang ada di PL akan ada di PB, yang ada di PB akan ada pada zaman ini, dan ingat baik, tidak pernah ada yang baru di bawah matahari. Itu kata pengkhotbah Kohelet. Nah, Bapak Ibu, yuk kita lihat sebentar jemaat di Efesus. Peristiwa yang ada menekan jemaat Efesus adalah peristiwa yang juga mungkin mirip dengan apa yang kita alami hari ini. Beberapa orang yang mungkin cenderung lebih tidak berpikir spiritual akan berkata bahwa sudahlah, ini nikmati saja, jalani saja. Tapi ada beberapa orang yang merasa tidak terlalu nyaman. Bapak Ibu, peristiwa yang Anda alami hari ini dengan perubahan-perubahan dunia, perubahan konsep cara berpikir, perubahan paradigma yang ada di depan mata kita. Bagaimana kita harus bersikap? Karena ada kekuatan sebetulnya yang menekan kita, bukan saja secara fisik, tapi juga secara spiritual. Kita lihat firman Tuhan Wahyu kedua. Kita berkata ini pesan Tuhan ayat yang ke-6. Firman Tuhan ayat pasal 2, Wahyu 2 ayat ke-6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Bapak Ibu, ini yang menarik kalau kita melihat situasi-situasi yang sedang ada pada zaman itu. Ternyata pada zaman itu, Tuhan itu memuji orang Efesus. Bahwa di sana mereka itu membenci orang-orang yang menjadi pengikut ajaran Nikolaus yang Tuhan juga benci. Siapa Nikolaus ini? Ajaran apa yang dia buat? Kenapa Tuhan benci? Dan kenapa waktu kita benci sama pengajaran Nikolaus, itu sama dengan hati Tuhan? Bapak Ibu, Anda bisa melihat keselarasan hati Tuhan dengan manusia dalam kisah ini. Waktu orang-orang Efesus membenci ajaran Nikolaus, ternyata Tuhan bilang, aku juga selaras ini Bapak Ibu. Siapa Nikolaus ini? Siapa pengikut Nikolaus? Seperti apa ajaran Nikolaus? Dan masalahnya orang di Efesus membenci ajaran Nikolaus, dan hari itu mereka selaras seirama. Anda bisa bayangkan, kapan sih orang bisa seirama dengan Tuhan? Waktu kita mengikuti apa yang Tuhan suka, kita suka, yang Tuhan benci, kita benci. Yang menarik adalah hari itu orang Efesus, jemaat Efesus bisa punya situasi hati yang sama dengan hati Tuhan. Selaras Bapak Ibu. Tetapi juga kita kalau melihat peristiwa apa yang ada di situ hari-hari ini. Kita buka ayat ke-15, masih di Wahyu 2 ayat 15. Demikian juga padamu, ini cerita mengenai orang-orang Pergamus. Bapak Ibu, ada Efesus, ada Smyrna, ada Pergamus. Jadi ajaran Nikolaus itu ada pada zaman Efesus, muncul lagi pada zaman Pergamus. Dikatakan di sana, juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian, aku segera datang kepadamu dan akan memerangi mereka dengan pedang di mulutku. Bapak Ibu kan tahu, yang diperangi dengan pedang di mulut, Anda bisa membaca yang namanya Wahyu 19. Tuhan datang sebagai raja segala raja, tuan segala tuan. Dia naik seekor kuda putih dengan banyak mahkota, diadema namanya. Kalau satu mahkota namanya Stefanos. Siapa di sini namanya Steve, Stefani, Stefanus, itu artinya satu mahkota. Mahkota yang bentuknya kayak mahkota raja Romawi itu, Bapak Ibu. Kalau diadema banyak mahkota, dan Tuhan naik kuda putih dengan banyak mahkota. Dikatakan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam. Nah, pertanyaannya, kapan perang itu? Itu perang dalam kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk melawan antikristus.
Bapak Ibu, melawan antikristus. Cerita ini akan panjang sekali kaitannya dengan apa yang saya mau sampaikan tentang pengajaran yang ada di Nikolaus. Mari kita membuka sebentar dengan seperti biasa adalah layar putih seperti biasa. Sudah ada Bapak Ibu. Ini yang menarik. Ada jemaat namanya Efesus Bapak Ibu. Lalu akan ada yang namanya Smyrna. Dan kemudian ada yang namanya Pergamus. Ini menarik. Ada yang mengatakan bahwa Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia itu adalah merupakan tipe-tipe, 7 tipe gereja yang ada pada zaman itu dan ada pada zaman hari ini. Tetapi yang menarik adalah ada yang berpandangan bahwa ini kronologis. Jadi Efesus ada pada abad pertama, Smyrna dekat-dekat abad pertama, muncullah Pergamus, dan Pergamus sebenarnya sudah mulai melenceng, mulai jatuh melenceng ke bawah. Nanti akan kejatuhan terjadi di Tiatira. Nah, Tiatira ini kemudian akan mengalami situasi kejatuhan, lalu muncul perubahan dari Tiatira yang lebih naik situasinya, yaitu adalah Sardis. Di sini, Sardis. Tadi adalah Tiatira, ya, warnanya saya bikin hijau. Kemudian yang ini adalah Sardis. Tetapi yang ini warnanya sebetulnya adalah ini Bapak Ibu. Nah, Pergamus itu sudah mulai turun. Sudah mulai turun ke bawah sebetulnya dari yang gambar ini. Sudah mulai turun ke bawah, satu level ke bawah. Karena ini ada Pergamus artinya perkawinan antara gereja dengan dunia. Ini. Jadi sebenarnya nama Pergamus saya hilangkan dulu Bapak Ibu ya, supaya lebih pas. Pergamus saya gambar agak ke bawah Bapak Ibu, agak ke bawah. Tidak mengikuti garis yang ada. Garis yang ada bentuknya seperti ini, lurus. Pergamus ada di bawah. Lalu muncul sebuah pola yang nanti namanya adalah Philadelphia. Nah, Philadelphia itu kembali ke sini. Ini, kembali ke sini Bapak Ibu. Philadelphia. Ini yang Tuhan puji nih Bapak Ibu, dipuji sama Tuhan. Tetapi setelah itu perjalanan berikutnya terjadi kejatuhan lagi di sini. Jatuhan di sini. Yaitu adalah Laodikia. Yang Tuhan mau yang mana? Yang Tuhan mau itu sebetulnya yang adalah yang warnanya orange ini. Ini yang Tuhan mau nih. Ini Tuhan mau di sini nih. Ada di sini sebetulnya. Ada di sini. Ini Tuhan mau ini. Garis yang Tuhan mau ini. Kalau Smyrna itu mereka dihabisi luar biasa oleh situasi kerajaan Roma hari itu, mereka menderita aniaya yang luar biasa. Pergamus mulai terjadi hatinya mulai melenceng ke bawah, hatinya mulai mengikuti pola dunia. Nah, kejatuhan di Tiatira kembali kepada Sardis, Sardis kembali pada Philadelphia. Tapi dalam perjalanan berikutnya gereja mengalami kembali kejatuhan di sini. Gitu. Jadi ini peristiwa yang mirip dengan situasi perjalanan kronologikal. Jadi kalau ditanya kita sekarang di mana Bapak Ibu? Ya kita sekarang kelihatannya kalau Anda percaya yang ajaran ini, kan ada dua macam ya. Yang pertama percaya bahwa 7 jemaat itu bicara mengenai 7 tipe yang ada hari itu
itu bicara mengenai 7 tipe gereja di akhir zaman. Ada gereja bertipe Efesus, ada yang tipenya Smyrna, ada yang tipenya Pergamus, Sardis, Tiatira, Philadelphia, Laodikia. Tetapi ada yang percaya bahwa 7 jemaat ini adalah perjalanan kronologis gereja sampai akhir zaman. Ini Laodikia. Itu yang terjadi Bapak Ibu, situasinya. Oke. Nah, saya kasih gambar dulu Laodikia ini ya. Sebuah pertanyaan yang menarik adalah, lalu yang kita percaya yakini yang mana? Oh Bapak Ibu, ini nggak pernah tertulis ini di Alkitab yang mana, nggak pernah ada. Cuma gambar yang Bapak Ibu lihat ini mengacu kepada pola nomor 2. Gitu ya. Anda terserah mau pakai pendapat yang mana, saya cuma menyampaikan saja situasinya. Kalau saya sekarang menjelaskan, saya sedang memakai yang nomor 2, yaitu dari Efesus ke Smyrna. Ini artinya yang didamba. Yang didamba. Berarti luar biasa. Smyrna, mur itu bicara mengenai pahit. Ini mengalami yang namanya pahit, tekanan, penderitaan. Gamus, pernikahan. Pergamus jadi persatuan dengan dunia. Ini perkawinan. Gitu. Nah, Tiatira ini bicara mengenai persembahan wangi-wangian. Ini adalah persembahan wangi-wangian artinya. Wangi-wangian. Nah, itu adalah. Nah, Sardis itu artinya adalah remnant atau sisa. Philadelphia, kasih persaudaraan. Adelphos, Philos, Adelphos, saudara, Phila, kasih persaudaraan. Itu artinya. Laodikia, saya kasih bentuk ini saja Bapak Ibu supaya Anda bisa lihat ini terjemahannya. Ini perkawinan. Kemudian sisa, ini kasih persaudaraan. Dan yang namanya Laodikia itu artinya adalah terkait dengan asal-usul, sources, pendapat, opini dari orang-orang yang ada pada hari itu. Ini lebih bicara mengenai opini awam ya, opini orang awam. Ini situasi gereja yang ada. Nah, kalau ditanya, kalau betul pertanyaannya adalah yang ini yang sedang dibahas, gitu ya. Yang apa yang ini ada Pak? Ada, cuma saya tidak bahas. Bapak Ibu, kalau begitu ada gereja yang tipenya seperti ini Pak, Efesus, Smyrna ini ada yang seperti itu. Saya tidak bahas Bapak Ibu, saya ambil yang ini saja dulu ya, nomor 2. Nah, jika nomor 2 diambil, berarti hari ini kita sedang ada di zaman ini. Dan masalahnya adalah kasih mula-mula. Semuanya tertata rapi, semuanya tersedia, hidupnya baik, semuanya luar biasa, dan ada opini orang awam. Apa arti opini orang awam? Jadi situasinya orang-orang yang percaya dengan Tuhan dan tidak percaya sama Tuhan, ada yang namanya awam dan tidak awam, berarti ada sebuah tarikan garis di sana Bapak Ibu. Ada perbedaan kasta di sana. Saya berharap bahwa kita nggak ngalami itu hari-hari ini. Karena ada orang dulu percaya bahwa yang namanya profesi hamba Tuhan itu akan lebih dekat untuk ke sorga ketimbang orang sekuler. Tidak Bapak Ibu, Anda tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga hanya karena profesi Anda. Engkau dan saya akan masuk ke dalam sorga waktu engkau dan saya ditebus dengan darah Kristus dan hidup dengan perintah Tuhan. Laodikia adalah peristiwa yang sedang kita alami hari-hari ini, dan pesan Tuhan adalah belilah emas, kain, gitu ya, dan obat untuk matamu supaya engkau bisa melihat. Itu adalah peristiwa Laodikia. Ini kalau Bapak Ibu mempelajari ini, ada banyak peristiwa terjadi hari-hari ini, yaitu ya memang seperti yang Laodikia katakan di situ. Sampai sini oke Bapak Ibu. Saya tidak fokus ke sini Bapak Ibu sebetulnya, tapi nggak apa-apa, ini buat sebagai pemahaman saja.
Nah, yang saya mau bahas itu adalah yang Efesus dan Pergamus. Kenapa? Karena di situ ada yang namanya ajaran Nikolaus. Nikolaus sendiri saya jamin sudah meninggal. Makanya dikatakan pada pasal 2 ayat yang ke-6 dikatakan perbuatan pengikut Nikolaus. Dan kalau yang di Wahyu 2 ayat 6 dan 15 di sini katakan pengikut Nikolaus. Kalau di sini ajaran pengikut Nikolaus, berarti Nikolausnya sudah tidak ada, sudah wafat. Begitu. Kalau dia ada sampai di sini, sudah pasti dia ada di sana juga kan? Tertulis kan gitu. Berarti dia ada di sini. Ini. Saya ulang ya Bapak Ibu ya. Ini saya kasih, mohon maaf, saya hapus saja. Saya kasih garis putus-putus ya Bapak Ibu ya. Kalau dia ada di sini, di yang Efesus, dan kemudian dia ada di sini ajarannya, sudah pasti ajaran itu juga ada di sini dong. Tetapi masalahnya, kenapa di sini ajaran ini tidak berkembang? Jawabannya mudah. Karena di sini terjadi yang namanya tekanan kepada orang percaya secara fisik. Terjadi penganiayaan, persekusi yang luar biasa di sini. Pada saat orang mengalami persekusi yang luar biasa di sini, entah kenapa ajaran Nikolaus tidak bisa berkembang. Tidak bisa berkembang. Padahal zaman itu yang di sini diisi Nikolaus, yang di sini diisi Nikolaus. Yang di sini kenapa tidak berkembang? Karena terjadi yang namanya aniaya. Salah satu yang membuat kenapa ajaran Nikolaus tidak bisa berkembang saat terjadi aniaya secara fisik bagi orang percaya. Jadi Bapak Ibu, bukan berarti hari ini saya katakan bahwa kita harus dianiaya ya, enggak. Jadi artinya begini Bapak Ibu, saya kembali dulu ya. Artinya adalah orang-orang yang berpikir tentang penderitaan badani itu cenderung akan mampu untuk bisa menahan ajaran ini supaya tidak masuk. Bapak Ibu coba lihat, pengajaran-pengajaran ini biasa masuk ke tempat-tempat yang situasinya adalah enak, mapan, pergaulan dengan dunia masuk dalam rumah Tuhan, kayak di Pergamus begitu ya. Kita tahu waktu zaman di Efesus itu adalah pertama kali munculnya gerakan ini. Pertanyaannya, pola apa yang kita harus anut? Salah satunya adalah kita harus mengalami yang namanya pola pikir penderitaan Kristus. Sebagai contoh, Bapak Ibu, apakah orang percaya perlu berpuasa? Jawabannya Anda harus belajar berpuasa. Kenapa kita harus berdoa? Pak, doa nggak enak, doa pagi apalagi Pak, gitu ya. Semalam suntuk, semalam sukacita, semalam ngantuk, kan gitu ya. Kenapa kita harus berpuasa, berdoa? Kita harus menyembah Tuhan, Pak. Kenapa harus ini, itu kok sepertinya Kristen ini banyak aturannya ya. Salah satu alasannya adalah supaya tidak bisa ditempeli oleh ajaran-ajaran model begini. Orang yang hatinya fokusnya sama Tuhan saja dan berfokus pada penderitaan Kristus, penebusan karya Kristus, alias bahasa kerennya amanat agung Bapak Ibu. Ini yang selalu akan saya utarakan terus-menerus. Ini sebetulnya akan menyelamatkan tanda kutip, melepaskan kita dari sentuhan racun-racun ajaran Nikolaus. Sampai sini bisa ya? Anda pasti bertanya kepada saya, pengajaran Nikolaus itu seperti apa Pak? Yuk kita buka sekarang firman Tuhan di Kisah 6 ayat ke-5. Siapa itu Nikolaus? Kita buka firman Tuhan Kisah ke-6 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Firman Tuhan. Satu hari kita tahu ada sungut-sungut di antara orang berbahasa Yunani. Karena pada zaman itu yang namanya umat Tuhan itu punya kasta. Ada orang Yahudi yang berbahasa Ibrani dengan orang Yahudi yang berbahasa Yunani.
Apa arti bahasa Yunani? Berarti dia tinggalnya tidak di Israel, mungkin di Turki, wilayah jajahan Roma hari itu di atas, atau di Syria, atau di Mesir, berbicara bahasa internasional, bahasa Yunani. Mungkin juga punya keluarga yang darahnya sudah bercampur dengan darah bangsa lain. Ada sungut-sungut, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Kelihatan ya bahwa pada hari itu masih sangat rasial sekali Bapak Ibu. Jadi yang mendapatkan prioritas adalah orang Yahudi asli. Jadi kekristenan mengajarkan orang itu setara di hadapan Tuhan. Dari bangsa manapun, suku, bahasa, kaum, kita berkata semua sama di hadapan Tuhan dan menyembah Tuhan. Yang menarik adalah mereka bersungut-sungut karena dilupakan. Kenapa dilupakan? Karena memang hari itu jumlah jemaat semakin bertambah, pengerjanya sedikit. Karena sedikit, mereka lebih memilih untuk mendahulukan janda-janda yang Yahudi asli. Karena mereka kemudian dalam kondisi tidak puas, mereka bersungut-sungut. Rasul-rasul, ke-12 rasul itu, tentu saja di sana ada Matias, Bapak Ibu. Orang bertanya, Pak, nama Matias nggak pernah disebut lagi. Ada di situ. Ada di situ. Nama Matias, kenapa? Kan 12 rasul dikatakan. Memanggil semua murid berkumpul dan berkata, dia nggak puas kalau begini. Rasul itu mau fokus kepada pelayanan untuk mencari firman Tuhan, untuk mendekat kepada Tuhan, mencari tuntunan Tuhan. Masalahnya ada juga pelayanan meja. Meja itu seperti yang sekarang gereja ada pelayanan mimbar, ada pelayanan meja. Meja itu diakonia kepada orang-orang miskin. Itu adalah pelayanan gereja, Bapak Ibu. Nah, itu kadang-kadang dilupakan pada abad pertama dan mereka minta, ayo pilih 7 orang di antara kamu, 1 yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Saya kembali ingatkan Bapak Ibu, yang unik adalah kenapa yang dipilih nggak yang penuh roh kudus dulu? Kenapa nggak yang pintar saja berhikmat? Kenapa yang pertama yang terkenal baik? Masih ingat cerita mengenai Barnabas, Bapak Ibu? Barnabas itu orang yang dikenal baik, makanya yang bertobat karena dia banyak sekali. Saya tahu ini mungkin bicara mengenai sebuah kesetaraan, 3 hal ini. Tapi kenapa urutannya seperti ini? Alkitab tidak pernah salah dengan urutan. Alkitab berkata yang pertama, dia harus baik. Kedua, penuh roh kudus. Yang ketiga adalah orangnya penuh hikmat. Harus diangkat untuk tugas kepada pelayanan jemaat. Supaya pikiran para rasul ada di firman dan di doa. Lalu usul diterima baik oleh seluruh jemaat dan mereka memilih 1. Dia memilih seorang bernama Stefanus yang kelak akan dibunuh. Paulus, kita sudah belajar ya. Waktu Stefanus meninggal, saksinya adalah Paulus. Berikutnya, Filipus. Kita sudah belajar Filipus yang punya anak darah 4, yang punya karunia bernubuat. Dan Paulus itu pernah nginep ada di rumah Filipus yang kedatangan Nabi Agabus. Jangan lupa pelajaran Paulus 4 kali yang lalu di bulan Januari dan awal Februari. Berikutnya adalah Prokorus. Berikutnya Nikanor. Berikutnya Timon. Berikutnya Parmenas. Dan yang terakhir adalah Nikolaus. Dan khusus kepada Stefanus dan Nikolaus ada yang namanya titelnya. Ada penjelasannya. Kalau Stefanus penuh iman dan Roh Kudus, sedangkan Nikolaus adalah seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Dan firman Tuhan berkata, ini orang 7. Wah, Magnificent 7. Wah, ini luar biasa ya. 7 orang utama yang menjadi kendali penuh, koordinator penuh, pelaksanaan lapangan PLT, pelaksana harian ketua pelaksana harian KPH. Ini ada 7 orang yang diangkat untuk sebuah kegiatan sampai ke bangsa-bangsa. Bapak bisa tahu ya, Kak, kualitas orang-orang ini bukan orang sembarangan. Dan yang menarik adalah mulai muncul yang namanya pembagian talenta tugas. Filipus seorang penginjil yang luar biasa. Kita nggak mendengar nama-nama lain Bapak Ibu, tapi ada nama Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi. Kenapa disebut begini?
Ini yang kita mau bahas hari ini Bapak Ibu, dan terus nanti pada seri-seri berikutnya, bahwa ternyata ada masalah dengan hal-hal terkait dengan orang Yahudi. Bapak Ibu tolong bedakan ya, Yahudi zaman dulu sama Yahudi sekarang. Yuk kita lihat berikutnya, apa yang kita harus waspadai sih hari-hari ini terkait dengan ajaran Nikolaus? Apa yang kita harus waspadai sih terkait dengan 2022 sampai ke depan? Peristiwa apa yang terjadi hari-hari? Mana yang boleh, mana yang tidak boleh? Apa yang menjadi hal yang pokok dalam hidup kita? Apa yang penting, mana yang kurang penting? Apa yang kita harus fokus, mana yang harus kita singkirkan? 2022 biasanya bicara mengenai prioritas Bapak Ibu. Nah, yuk kita akan kembali lagi kepada layar yang putih. Saya kembali sini sebentar Bapak Ibu. Kalau sudah bisa melihat gambaran utuhnya ya Bapak Ibu di semua ini, gambaran yang tadi. Nah, jadi ini kita mau lihat konsep ke depan mengenai ajaran Nikolaus yang juga Paulus pernah bersinggungan di sana. Ingat baik bahwa hari itu Paulus belum bertobat. Tetapi Paulus ada di waktu yang sama. Ingat, dia bertemu dengan Filipus, Bapak Ibu. Dia bertemu dengan orang-orang ini. Yuk kita lihat. Dan awal-awal pelayanan Paulus sebetulnya itu deal dengan orang-orang seperti Nikolaus. Saya akan buang dulu ini Bapak Ibu gambarnya. Kita punya gambar lain setelah ini. Oke. Kita mundur dulu Bapak Ibu kepada Yohanes yang keempat. Ini luar biasa. Bapak Ibu tolong jangan punya pola pikir yang salah terkait dengan nama-nama yang saya sebut seperti misalnya ahli Taurat, orang Farisi, Sanhedrin, Mahkamah Agama. Itu semuanya adalah sekedar sebuah institusi atau sebuah titel saja, profesi. Anda dan saya tidak bisa menyalahkan sebuah titel, karena kalau ada yang jahat berarti oknumnya. Alkitab berkata pada Yohanes yang keempat adalah perbincangan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria yang meminta minum hari itu ya. Dan penjelasan jelas Yohanes 4 ayat ke-22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Berarti antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi itu ada perbedaan yang jelas. Ada satu situasi yang berbeda sama sekali, menyembahnya pun beda. Jadi orang Yahudi dan orang non-Yahudi itu menyembah Tuhan yang berbeda. Dan masalahnya beda Tuhan, beda akhir hidup. Kalau Tuhannya benar, ya akhir hidupnya jelas. Tapi kalau Tuhannya bukan yang benar, ya akhir hidupnya tidak benar juga. Makanya penting, Bapak Ibu, menjadi seorang pilihan adalah dimulai dengan ayat ini. Alkitab berkata, jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.